Analisis varians adalah teknik statistik yang digunakan untuk memutuskan apakah sampel yang berasal dari populasi mempunyai mean yang sama. Analisis univariat menggunakan satu sampel bebas atau dependen, sedangkan analisis multivariat membandingkan satu atau lebih sampel bebas. Ketika perbandingan rata-rata melibatkan paling sedikit 3 kelompok data, maka dapat digunakan analisis varians. Pada bab berikut ini akan dibahas analisis varians dengan satu faktor atau disebut one-way ANOVA dan analisis varian dua faktor atau two-way ANOVA. Selanjutnya analisis varian satu arah. Contoh, seorang manajer pemasaran perusahaan penjualan minuman ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penjualan minuman di tiga daerah penjualan selama tahun 2006. Analisis tersebut termasuk analisis varian satu arah karena hanya memiliki satu faktor, yaitu daerah. Dari pengamatan didapatkan data sebagai berikut. Langkah-langkah SPSS. Buka file, klik Analysis, General Linear Model, kemudian Univariate, masukkan variabel penjualan ke dependen variabel. Kemudian masukkan variabel kuota ke kolom Fix Factor. Kemudian klik Option, pilih Homogeneity, Test, dan Deskriptif Statistik. Klik Plot, masukkan variabel kuota dalam kolom horizontal axis dan klik Add. Klik Post Hold dan masukkan list post hoc dan masukkan variabel kuota dalam kolom post hoc test for dan pilih LCD. Klik Continue, klik OK. Tabel between subject factor menerangkan jumlah sampel data tiap kelompok. Tabel deskriptif statistik menggambarkan rata-rata dan simpangan deviasi hasil penjualan dari 3 kota, di mana kota Surabaya mempunyai hasil penjualan sabun tertinggi dibandingkan kota lainnya, yaitu sekitar 276,25.000 sabun dengan simpangan deviasi 35,65.000 sabun. Kota Magelang memiliki rata-rata penjualan terbesar kedua setelah kota Surabaya, yaitu sekitar 268,25.000 sabun, dan kota Cirebon sekitar 239,58.000 sabun. Hipotesisnya, H0 itu sama dengan variasi data penjualan sabun antara ketiga daerah adalah homogen. H1 sama dengan variasi data penjualan sabun antara ketiga daerah adalah heterogen. Oleh karena itu, p-value uji Levens menunjukkan hasil sebesar 0,422 atau lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah terima hipotesis 0. Hal tersebut berarti bahwa variasi data penjualan sabun antara kota adalah homogen.
Pengujian perbandingan rata-rata penjualan sabun antara ketiga kota hipotesisnya adalah H0 sama dengan 1 U1 sama dengan U2 sama dengan U3 atau rata-rata penjualan sabun antara ketiga kota tidak berbeda signifikan. H1 rata-rata penjualan sabun antara ketiga kota berbeda signifikan. Nilai statistik uji F sebesar 2.355 dan memiliki nilai p-value sebesar 0,111 atau lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulan adalah terima hipotesis 0. Hal tersebut berarti ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata penjualan sabun antara ketiga kota. Analisis varians dua arah. Contoh 2. Seorang manajer supermarket supergrosir ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah pengeluaran atau nilai nominal berbelanja dalam sebulan antara faktor jenis kelamin dan tipe berbelanja. Untuk tipe berbelanja, pelanggan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 2 kali seminggu dalam jumlah besar, sekali seminggu dengan item barang yang sama, dan sering berbelanja barang diskon. Disebut analisis varians dua arah karena memiliki 2 faktor, yaitu jenis kelamin dan tipe berbelanja. Langkah-langkah SPSS. Yang pertama, buka file. Kedua, klik analis. Lalu pilih general linear model. Lalu univariate. Ketiga, masukkan jumlah berbelanja ke dependent variable. Keempat, masukkan variabel jenis kelamin dan tipe berbelanja ke kolom fitset faktor. Kelima, klik option. Pilih homogeneity test dan descriptive stats. Keenam, blok overall, lalu jenis kelamin, tipe berbelanja, dan pindahkan ke kolom display min 4. Yang terakhir, klik continue, kemudian klik OK. Deskripsi statistik menggambarkan rata-rata dan simpangan deviasi jumlah pengeluaran belanja per bulan berdasarkan kategori jenis kelamin dan tipe belanja. Untuk kategori pria dengan tipe belanja sering ada diskon, memiliki rata-rata pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan kategori pria dengan tipe belanja lainnya, yaitu sebesar 2,97 juta rupiah. Sementara itu, kategori wanita dengan tipe belanja sekali seminggu item sama, memiliki rata-rata pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan kategori wanita dengan tipe belanja lainnya, yaitu sebesar 3,15 juta rupiah. Dari tabel di atas menjelaskan bahwa nilai p-value sebesar 0,118 lebih besar 0,05, maka kesimpulannya asumsi homogeneitas varian yang merupakan asumsi dalam analisis varian terpenuhi. Hal tersebut
Berarti tidak ada perbedaan variasi yang signifikan di antara kelompok data. Tabel test of between subject effect merupakan tabel utama yang merepresentasikan hasil hipotesis yang diajukan oleh manajer pemasaran. Nilai p-value yang dikategori jenis kelamin sebesar 0,564 lebih besar 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap nilai pengeluaran antara pria dan wanita ketika berbelanja. Begitu juga kategori tipe belanja diperoleh nilai F sama dengan 0,139 dan signifikan pada alfa 5%, artinya terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran di antara tiga tipe belanja pengunjung. Faktor interaksi jenis kelamin dengan tipe belanja sama dengan nilai p-value. Nilai p-value-nya 0,317 lebih besar 0,5, maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan faktor interaksi jenis kelamin dengan tipe belanja. Tabel di atas menunjukkan rata-rata pengeluaran belanja secara keseluruhan dari seluruh responden, yaitu sebesar 2,89 juta rupiah per bulan dengan interval konfidensi 95%, terletak antara 2,73 sampai 3,05 juta rupiah. Dari rata-rata pengeluaran belanja, kategori jenis kelamin diketahui bahwa wanita mempunyai pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pria, yaitu sebesar 2,93 juta rupiah. Pengunjung dengan tipe belanja sekali seminggu item sama mempunyai rata-rata pengeluaran yang lebih besar, yaitu 2.941 juta rupiah. Kenapa kasih koma dari tadi? Asumsi residual model mengikuti distribusi normal terpenuhi. Hal ini ditunjukkan oleh pancaran residual yang berada di sekitar garis miring diagonal. A distribution is normal calculate from data. Dalam grafik normal Q dan nilai signifikasi value uji homogrom